di kanan tuh ada yang lebih serem. Makanya aku nggak berani lihat ke kanan. Wih, yang lihat itu dua orang di belakangku, si B sama si C. Si C emang bisa lihat. Si B ini aku kaget kok dia bisa lihat. Hitamnya tuh hitam kayak hitam kuntilanak hitam. Kalau di film barat mungkin kayak Falak. Nah ini ada dua versi. Yang belakangku, yang si C, yang swiper tadi, yang indigo, dia ngelihatnya dia itu terbang di atas jurang. Tapi yang si B ngelihatnya dia itu napak kakinya di tengah-tengah hutan. Nah ini yang menarik, kita sebagai orang pemula benar-benar di situ berempat lihat burung jalak warna putih. Kalau mungkin yang di Indonesia yang mungkin kita familiar jalak Bali ya, paruhnya ada warna birunya. Tapi yang ini tuh ya literally putih gitu loh. Tapi burung jalak semuanya bentuknya. putih. Warnanya putih. Nah terus berempat mulai ngomong berani karena ini burung ada bentuknya kan gitu kan. Ya udah nih dari sini nih kayaknya nih petunjuk beneran tuh mas. Jadi sebelum sampai ke pemancar kan jalannya letter S dulu tuh, terus ngelewatin kayak batu-batu gitu. Nah sebelum pemancar waktu batu-batu itu ternyata kita ngikutin treknya si burung jalak ini, kita diliatin sama satu makam. Kalau nggak salah itu orang bule dimakamin di situ. Dia jadi hilang. ada satu makam di situ. Iya, tapi jasadnya nggak di situ. Dia pernah mendaki situ tapi meninggal. Entah hilang atau meninggal di gunung, aku nggak tahu. Tapi ada namanya. Tapi ada di situ. makamnya. Ada batu nisannya lah, ada tubuhnya lah di situ, ada pengingatnya lah. Nah ini ketika Jose dan kawan-kawannya lihat burung, kalau pada umumnya kan lihat burung kita deketin kan burung terbang kan pasti. Ini enggak. Nah itu makanya kita deketin. Dia ini kayak kode, ayo ikutin aku gitu loh. Ya udah kita ikutin. Udah ini burung bener nih. Aku bilang gitu sama teman-teman, ini burung bener nih. Ya udah kita ikutin tuh. Nah kalau di kalau Jawa Tengah sama Jogja sekitarnya itu kan terkenal namanya ilmu putih sama ilmu hitam. Ya. Yang beredar kan kayak gitu kan cerita-ceritanya kan. Firasatku ini ilmu putih nih kalaupun ilmu kan gitu kan. Ya udah tapi memang kita diliatin di situ makam, di situ makamnya itu ada di bawah gini, ada tugu, terus di sini ada batu gede banget. Batu gede yang mungkin itu susah juga untuk dipindah batu itu. Jadi emang jalannya berbatu gitu begitu kita naik lagi itu. Terus kita foto-foto di sekitaran makam itu. Nah burung jalaknya kita nggak lama dari situ kayak burung jalaknya ngode-ngode jangan ke sini. Si C temanku itu selain sweeper dia kan bisa ya, indigo juga ya. Nah dia kayak paham sama kodenya tuh burung, iya. Jangan lewat sini. Bener. Jadi ada dua jalan. Yang satu ini bener-bener batu-batu. Sininya emang landai, tapi pinggirnya langsung jurang. Jurang lagi. Jurang. Emang kita sempat foto di situ. Itu ada jalan gitu. Cuman itu jurang. Nah si burung nggak lewat situ, lewatnya tengah. Yang kita lewatin akhirnya. Ya udah, kita ngikutin si burung itu. Ayo keburu hilang tuh burungnya. Kita kejar lah. Walaupun jalannya tuh, ya bisa bayangin lah kayak gimana ya, kayak rute panjat tebing tapi batunya gede-gede gitu. Jalan gitu. Tapi burung jalak ya tadi ya. Itu kayaknya burung jalak. Dia jalan terbang. Oh terbang dia. Terbang dan dia kita tahu ada makam di situ, dia mendarat di atas itu tugu. Ada nisan gitu, dia mendarat di situ,
terus terbang ke atasnya, ada apaan sih maksudnya gitu kan. Terus dilihat, emang soalnya kalau kita nggak jeli ya, makannya di bawah, bisa diinjek ini kayak di luar negeri gitu. Jadi kalau kitanya nggak jeli, ya nggak tahu kalau itu ternyata Makam. batu makam, karena ada tulisannya, ada namanya tahun berapa aku lupa. Tuh coba bisa dicek lah itu. Gitu. Baru setelah itu kan kita foto-foto itu tadi kan, terus naik lagi lewat jalan batu-batuan itu, yang mana itu yang mimpin si burung jalak. Masih Justru rombongan ini dipimpin sama burung jalak. Si A akhirnya nurut sama aku buat udah kita ikutin jalak ini. Kurang lebih 15 sampai 20 menit kita udah hampir sampai pemancar. Tuh burung jalak tiba-tiba hilang. Nggak ngelihat kemana terbang. Nggak ngelihat kemana terbangnya. Tapi ya udah, emang kita kan emang niatnya cuma sampai situ ya, karena kalau diterusin kita udah mulai ngelihat di atas itu kan anginnya gede ya, terus cuaca juga udah mulai mendung. Ya udah, itu udah sekitaran jam-jam 10 tuh di atas itu tuh terang banget, panas terang, anginnya juga gede kan. Begitu habis jalan batu-batu, terus ada batu lagi gede gini, terus ini ada menara pemancar kan. Begitu sebelum menara pemancar dia hilang, nggak tahu tuh mana. Kita cari, beneran kita cari. Aneh juga sebenarnya. Aneh juga, nggak tahu dia bisa terjun ke tebing itu atau kemana kan nggak tahu. Tapi emang dia nunjukin jalannya dengan gini loh, terbang terus nanti berhenti di mana. Tapi kita ngikutin gitu, dia berhenti di mana kita ngikutin gitu. Di tiap batu-batu kita ngikutin situ. Kan nggak tahu ya, bisa jadi batu yang kita injek tuh begitu diinjek longsor kan bisa jadi kan. Nah makanya kita ngikutin pokoknya petunjuk si jalak lah. Udah begitu dia hilang, ya udahlah, mungkin si jalak cuman sampai sini. Jalak cuman sampai sini, kita sampai menara pemancar, foto-foto lagi, berhenti. Depannya pemancar itu ada 2 pohon, cukup rindang lah. Tidur tuh setengah jam di situ, jam 12 siang tuh. Buat ngaso ya? Buat ngaso. Nah, habis kita istirahat, kan tadi kita denger jalak ya. Kita nggak tahu menau nih soal ada si jalak sama si anjing, kita nggak tahu menau. Tapi habis itu malah denger suara anjing. Suara anjing sama tembakan kayak orang berburu. Jadi begitu pemancar itu kayak ada jembatan gitulah, tapi ini tebing gitu loh, kanan kirinya jurang. Sebelah sininya kita lihat anjing warnanya putih, kayak anjing tamani gitu. Jadi wujud anjingnya itu memang ada ya? Kita ngelihat itu, ngelihatnya pas bangun tidur. Semua rombongan ngelihat? Semua rombongan ngelihat ada wujud anjing di situ. Terus kita nggak berani lanjut ke sana karena ngelihat cuacanya nih udah mulai bener-bener mendung, banyak petir. Terus sebenarnya masih terang, cuman mendungnya udah kayak di mana-mana udah mendung gitu loh. Ya udah kita putuskan buat turun. Tapi jadi ini pendakian cuman sampai menara. Itu pos berapa ya? Kalau di peta sih pos 7 ya. Oh itu pos 7. Pos 7 menara itu kan ada sampai 12 kan. Ada sampai jadi 12 masih ada pos-pos lagi di atas. Puncak paling tinggi triangulasi kan. Habis itu sebenarnya ada helipad ala-ala lah. Kan belum pernah juga ke situ kan. Nah, belum sampai helipad kita udah memutuskan turun. Pas di jalan turun, ya namanya turun agak lari ya. Kita juga ngelewatin jalan yang tadi, kita beres-beres itu begitu sampai di pos 4, dari pos 7 ke pos 4 kita lari kan nggak bawa barang. Ya udah habis ya logistik kan, ya. Logistiknya kan udah di bawah. Hujan kita semua pakai jas hujan, terus ngamanin carrier juga dipakein ini kan, pakein jas hujan juga kan carriernya, sama beres-beresin barang. Nah setelah itu kita lanjut untuk turun ke bawah karena kayaknya udahlah makasih lah, cukup tahu ya apa yang akan terjadi kalau misalkan melanjutkan perjalanan gitu.
resikonya ya barang-barangnya hangus gitu aja. Ya udah kita turun. Nah mulai nih Mas, ini kalau subuh tadi aku dengar suara, ini mulai kejanggalannya mulai terasa dari turun pos 4 sampai ke base camp. Ini di pos 4 kira-kira jam berapa waktu itu? Di pos 4 siang tuh, tapi siang hujan petir kan. Oh jadi sampai pos 4 tuh udah mulai hujan kamu? Udah hujan badai, udah sampai kayak apa ya, airnya udah kayak banjir gitu. Kita turun lah, kita bergegas turun sampai ke pos 3, walaupun sambil jalan ngerayap gitu kan, jalannya ngerayap karena kanan kiri petir kan. Selain kanan kiri petir sih, kanan kiri jurang itu juga yang pasti. Jadi sebenarnya walaupun perjalanan turun, tapi lebih harus waspada ya, harus ekstra hati-hati banget ya. Bener, harus ekstra hati-hati banget itu. Nah di pos 3 tempat terakhir rombongan itu ketemu sama 2 pendaki tuh senior, udah bapak-bapak kan udah selesai tuh, dia udah turun. Nah di situ tuh udah nggak ada, pokoknya seingetku berarti rombongan naik gunung lewat Tekelan hari itu jam itu cuman ada rombonganku, Cuman berempat saja. cuman berempat aja. Dan ketemu 2 orang di pos. Dan ketemu 2 orang yang mana itu udah turun duluan. Dari pos 4 ke pos 3 kita udah sampai di pos 3 itu yang tadinya ketemu 2 bapak-bapak, kita turun lagi. Nah mulai tuh waktu turun mulai kejadian aneh. Jadi kita kan selesai pos 4 mau ke 3 itu kan sabana yang hutannya lebat terus jadi habis gara-gara kebakaran kan. Dari pos 3 ke pos 2 masuk hutan lagi. Nah di situ tuh Mas, itu kejanggalannya. Formasi tetap sama, A aku, terus B sama C. Sweeper itu tadi Aku ya. nomor 2 pokoknya. Aku mulai ngelihat ke kiri karena aku nggak berani lihat ke kanan. Kanan itu isinya hutan belantara gitu, terus ujungnya tuh jurang. Nah begitu kita itu turun kurang lebih 15 menit dari pos 3, kan jauh tuh, 2 jam sampai pos 2. Itu tuh aku ngeliat tebing tuh kayak ada sesuatu nih yang nggak beres nih. Cuman ya udah, kita nggak boleh cerita kan, itu diem-dieman itu. Cuman dilihat, dinikmatin ya. Iya, tadinya waktu naik karena nggak hujan kan, berani nyetel lagu pakai handphone gitu. Nah pas turun nggak ada, udah bener-bener kita cuma dengerin suara hujan. Sama ini karena saking deresnya kan nggak bisa teriak ya, cuman disentuh aja kalau mau tahu belakangnya gimana, aman atau enggak. Tapi semenjak turun aku nggak berani lihat belakang, nggak tahu kenapa. Nggak berani ngeliat jurang kanan kiri itu, emang perasaan apa yang Jose rasain waktu itu? Lebih tepatnya bukan jurang. Jadi begitu selesai dari pos 7 ke sampai pos 4 itu emang lihat jurang karena emang nggak ada pohon-pohon lagi kan. Jadi bayangannya kan nggak ada yang bisa digantolin gitulah. Ini tuh Ya, ada, buat cuman ya. hutannya tuh kok jadi seolah-olah tambah lebat gitu loh. Padahal itu terang, itu jam 1, walaupun ya kondisinya emang hujan lebat. Itu tuh aku ngelihat kanan kayak ada orang, ngelihat kiri tadi yang ada tebing-tebing itu nggak beres karena kok kayak ada orang yang pernah kan biasa tuh kalau tempat-tempat kayak gitu biasa buat orang Sumedi, orang Jawa. Nah kayak ada bekas orang Sumedi di situ. Di situ entah kenapa aku ngeliat sosok botak tuh di situ. Pakaiannya kayak biksu. Makanya aku pikirku, alah ini orang kayaknya ini lagi semedi cari wangsit lah. Emang kepentingannya itu. Ya udah kan nggak mungkin diganggu kan. Tapi yang lain nggak ada yang notice. Nggak ada yang ngasih kode-kode gitu. Nggak ada. Lagian kayaknya itu bener-bener turun tuh bener-bener gini aja pakai kacamata kuda, nggak kayak waktu naik. Fokus sama jalan karena kan udah capek juga kan. Bayangin cuma tidur 1,5 jam. Apalagi bawa kerus dan diterpa badai hujan kayak gitu. Tapi ketika Jose lihat sosok yang pakai jubah hitam, serba hitam itu ya, atau pakai baju apa? Itu yang di kanan, itu yang lihat temanku itu di belakang. Nah, jadi ternyata waktu aku
lihat, kita tuh waktu turun saling ngelihat sebenarnya. Cuman karena tahu saling ngelihat, jadi nggak ada yang saling ngomong. Udah diem-dieman. Baru. Terus yang janggal lagi, begitu turun dari pos 3 sampai pos 1, temanku yang belakang ini si B, itu jatuh 3 kali. Kenapa nih orang? Dia udah kayak orang linglung. Pokoknya begitu setiap dia jatuh, kan aku depannya ya. Masih aman kan, masih aman. Tapi kayak orang linglung. Tahu kan, kayak orang linglung nggak kayak apa ya, habis dicablek, habis diapalah gitulah. Itu. Nah, begitu kita sampai bener-bener mepet bibir Taman Nasional, kita baru cerita ada kejanggalan apa. Ternyata begitu aku ngelihat ke kiri, itu tuh di kanan tuh ada yang lebih serem. Makanya aku nggak berani lihat ke kanan. Yang lihat itu 2 orang di belakangku, si B sama si C. Si C emang bisa lihat. Si B ini aku kaget kok dia bisa lihat. Dia cerita dia bisa lihat. Cuma dari cerita teman-teman apa yang mereka lihat? Kalau cerita dari kawan-kawan ini yang mereka lihat apa? Hitamnya tuh hitam kayak hitam kuntilanak hitam. Kalau di film barat mungkin kayak Falak. Jubahnya hitam gitu. Tapi kerudungan Indonesia lah. Orang-orang biasa, orang-orang desa gitu loh. Nah, ini ada 2 versi. Yang belakangku, yang si C, yang swiper tadi, yang indigo, dia ngelihatnya dia itu terbang di atas jurang. Tapi yang si B ngelihatnya dia itu napak kakinya di tengah-tengah hutan. Nah, si B itu kayak diginiin loh, sini. Oke, dipanggil ya. Dipanggil. Nah, suruh lewat situ. Makanya pantesan kok belakangku itu waktu jalan turun tuh ini agak merinding. Waktu jalan turun itu, ya pas aku ngeliat itu kayak ya udah difokusin gitu loh. Karena emang itu kacau itu. Jalanan kayak apa ya? Kayak air terjun. Kan jalan turun. Airnya banjir dari atas gitu kayak air terjun. Udah gitu kita ngeliat kayak gitu. Udah selain secara fisik, secara medan udah ngeri, secara mistis kayak gitu. Fisik udah capek, lelah. Kondisi secara hujan. medan kayak gitu kan, mistis kayak gitu ternyata. Nah, dia itu selama dari pos, pengakuannya selama dari pos 3 sampai pos 1 dia nggak nyadar. Dia nggak nyadar dia jalan, dia nggak nyadar dia ngomong-ngomong, baru sadar setelah jatuh dia yang ketiga kali. Jatuhnya itu jatuh kayak kepleset gini, jelek gitu, terus tek dia sadar. Barulah itu kita ini masih di Taman Nasional, baru di base camp itu cerita. Ternyata itu yang dia lihat. Dia ngelihat kayak gitu, dia mau ke situ. Kalau dia jadi ke situ, tim SAR lah yang datang. Tinggal nama ya mungkin. Tinggal pulang nama lah. Untung kalau jasadnya ditemukan ya. Iya, kalau ditemukan. Nah, ini kayak apa ya, cerita-cerita kita lah ya, asumsi sama kesimpulan kita. Menurut kita serombongan, temanku ini ngalamin kalau di Jawa itu dibilang namanya kalap. Oh, kalap. Kalap itu kayak masuk ke Dimensi lain ya. Dimensi roh, dimensi yang lain. Ya kan manusia memang hidup berdampingan ya sama itu. Keyakinan kita apalagi orang Jawa kan kayak gitu ya. Nah, cuman itu tuh kayak seolah-olah kesadaran dia, alam bawah sadarnya itu masuk ke energi mereka. Sampai dia juga cerita setelah dia ngeliat itu, dia tanya sama kita, kayaknya tadi ada 3 pendaki naik, 3 pendaki muda-muda naik dengan tas carrier yang sama, tingginya sama. Apa nggak tambah merinding gitu? Tas carriernya sama, kan kondisi hujan ya. Biasanya carrier kan di belakangnya tuh kayak ada mantelnya gitu kan. Mantelnya sama, merah semua. Tapi naik bertiga, nggak tegur sapa. Dia juga diem aja. Tapi dia lihat temanku si B ini. Padahal yang lain nggak melihat ya. Yang lain mungkin lihatnya yang hitam itu doang. Ya, itu udah
udah kebayang sih ada kayak gitu, karena memang begitu tadi aku ngelihat yang orang-orang tua tadi, begitu lihat kanan memang kayak ada sesuatu di kanan. Balik lagi, asumsiku selalu kayaknya ada orang nembak, tapi ngapain, gabut juga. Pas lagi hujan-hujan mau nembakin hewan Nembak apa kan, iya. gitu. Ternyata selain ngelihat sosok yang hitam itu, kita turun ke bawah, kita cerita, dia ngelihat juga 3 orang itu, dan dia baru sadar waktu itu. Sama sekali kayak orang linglung gitu lah. Oh, ada apa? Dia nggak nyadar itu. Nah, terus kita cerita di bawah, ya kesimpulannya untungnya si teman kita ini masih selamat, karena memang ternyata aku juga cerita kan tadi di awal aku sempat bilang di pos 1 tuh ada suara siul-siulan ya. Siul-siulan nggak beres tuh. Ternyata itu ngikutin, menurut ceritanya si C yang bisa lihat itu. Yang bisa lihat. Kita emang karena biasanya sukanya sama lawan jenis gitu loh. Sukanya sama lawan jenis, dan itu bener-bener begitu 2 orang cerita, ya sama wajahnya, bentukannya sama, hitamnya tuh hitam arang, Hitam pokoknya. serba hitam, bajunya juga serba hitam, dan ternyata dia terbang. Itu begitu kita turun, kita baru cerita kayak gitu. Jose, setelah Jose dan kawan-kawannya turun dari atas sampai ke Taman Nasional, itu ada cerita-cerita mistis apa yang kawan-kawan alami? Kita akhirnya mulai sharing, karena kan emang kesepakatan di awal pantangannya itu ngomong kotor jelas. Yang kedua, kalau emang ngalamin sesuatu, denger, lihat, merasakan, nggak boleh cerita. Baru ceritanya waktu turun. Terus yang ketiga itu berhitung sebenarnya salah satu pantangan, karena takutnya kita cuma berempat kan, nanti ada yang nyebutin 5, 5-nya siapa. Nah, begitu kita turun, temanku tadi udah mulai nyadar, kita mulai cerita lah di bawah, mulai berspekulasi di situ, menduga-duga apa yang sebenarnya terjadi. Dugaan paling pertama harus dugaan logis dong. Dugaan logisnya mungkin aja kita kecapean, mungkin aja karena kurang tidur cuman 1,5 jam, bahkan ada yang nggak tidur. Yang A kan kebanyakan nggak tidur, dia cuma tidur 1/2 jam deh, tidur 1/2 jam dia di atas itu. Nah, terus yang anehnya ini, kenapa si B ini emang temen udah kenal lama lah, tapi dia bisa lihat dan bahkan sampai keikut ke dunia itu gitu loh. Sebenarnya aneh di situ. Jadi bisa dibilang dia ini hilang, tapi hilang kesadaran. Karena bukan hilang orangnya, hilang nyasar arah, hilang nyasar enggak sih, untungnya enggak, tapi hilang kesadaran. Karena begitu dia jatuh yang ketiga, dia baru nyadar bahwa ya ternyata dia udah jalan sampai situ. Dia nggak nyadar sepanjang turun dari pos 3. Nah di situ barulah si B sama si C cerita dua versi itu. Si C bilangnya yang satu itu terbang, si B bilangnya itu tuh nggak terbang. Kalau itu diikutin, ya si B ini bisa hilang. Entah dia bisa hilang, terjun ke jurang, atau nggak tahu kemana. Atau ke dunia lain, ke dunia dunianya lain. Sosok tersebut ya. Dunianya sosok tersebut lah. Memang ya jalur itu ya jalur yang bagiku angker setelah tahu di atas, baru tahu di gunung tuh ada makam, ada tanda orang pernah ndaki dan pernah menghilang juga. Terus juga ceritanya juga ternyata selain di situ di pos 1 sebenarnya itu udah ada juga, cuman sosoknya beda lagi. Aku lupa inget karena kan udah lama juga kan. Cuman kita nyempetin waktu sebelum turun itu main air dulu, karena kan lumayan deres ya arus sungai itu.
Tapi setelah kita main air, kita ngeliat lagi ke pos 1, suasananya beda lagi kayak waktu berangkat tuh. Nah, jadi tadi kan waktu turun kan aku nggak berani lihat belakang tuh. Aku yang tak lihat puncak. Kenapa lihat puncak? Karena tolok ukur cuaca puncak itu ngukur juga yang di bawah gitu loh. Supaya ya untuk perjalanan lah ya. Cuman kalau ngelihat belakang nih ya rasanya agak beda aja sih. Bedanya apa yang Jose rasakan saat itu? Hawanya beda aja, jauh berbeda. Makanya nengok ke belakang cuma nengok temen yang si B itu. Dah cek, lihat depan belakang aman. Udah gitu aja, karena kita begitu udah mau sampai di pos 2, kita kebanyakan lari itu. Entah karena takut, entah karena Biar cepat sampai, tapi lari, nggak ada omongan apa-apa, lari. dengan kondisi yang hujan lebat Dan capek, terutama itu. Makanya setelah kesimpulan, oh ya udah deh, kayaknya emang ini kita kesimpulannya disapa sih sama si makhluk itu tadi, sosok itu tadi. Karena menurutku ya itu yang paling dominan di antara yang lain. Sebenarnya banyak, terutama di pos 1 itu ada yang jaga juga. Ada yang jaga, ada sosok yang jaga, cuman aku lupa sosoknya kayak gimana. Yang lebih tahu kan temanku yang indigo ini kan, tersebut. yang C kan. Cuma memang itu kan 2 bangunan gitu. Yang satunya memang ada yang jaga, karena itulah yang menyebabkan kami serombongan nggak berani masuk. Padahal kondisinya hujan kan, normalnya masuk ke gubuk ya neduh ya kan? Neduh kan. Ternyata enggak. Kita ya udah lebih baik kehujanan lah. Di pos 1 waktu kita turun itu udah tinggal gerimis sih. Cuman memang waktu kita turun itu udah mulai rame warga-warga yang di situ kan suka ngambil kayu bakar itu. Ya kita cuman ngobrol ala kadarnya, tapi juga sembari ngerasain emang di situ ada sesuatu yang aneh. Kayak apa ya? Ya kanan kirinya itu memang sebelahnya itu ada jalan gitu. Ada jalan buat ngambil kayu bakar, cuman ya kayak ngerasa aneh aja. Ada sesuatu yang berbeda lah hawanya. Karena kan aku nggak lihat secara detail langsung ya waktu itu ya, yang lihat temanku si C. Makanya begitu di bawah kita diskusi itu turun itu hawanya berbeda dari naik. Harusnya yang normal turun itu lebih melegakan, tapi anehnya kejadian janggal-janggal itu malah terjadi waktu turun, waktu ke bawah ya. Waktu ke bawah itu anehnya lagi, karena biasanya kalau naik gunung itu kejadian janggal udah mulai terasa. Memang di awal kan tadi waktu di pos 1 udah kerasa kan, iya. Udah kerasa bibit-bibitnya nih udah ada nih. Cuman begitu turun rasanya kayak hawanya beda lagi aja. Terutama tadi yang aku sebutin setelah pos namanya Akasia. Itu setelah pos 3 yang ada mata airnya itu. Pos Akasia yang itu. Pohon. Yang ada pohon itu tadi pohon ya? Itu beneran deh itu apa ya? Duduk di tengah-tengahnya nih. Berdiri di tengah-tengahnya nih. Sini anginnya gede banget. Tapi di sininya enggak. Padahal satu tempat yang sama. Tempat yang sama. Dan mau nggak mau kita lewat situ. Kenapa? Karena emang kanan kirinya pohon. Ya cuman itu jalannya. Itu yang aneh. Setelah kita tahu, ternyata kecepatan anginnya bisa sampai 80 km per jam. Di atas lumayan itu. Kencang juga itu ya. Makanya kalau misalnya berdiri jalan bisa kabur kan. Makanya kita jalannya jalan jongkok. Itu ketika ngelewatin pos Akasia itu tadi yang ada pohonnya itu. Itu emang bener-bener begitu naik, kita disambut nih. Disambut bener-bener sama si merbabu. Sama penjaganya. Sama si merbabu. Karena kan memang konon katanya ya di banyak gunung itu pasti dia punya penjaga masing-masing kan. Tapi menurutku di pohon Akasia ini kayaknya disitulah baru memancar auranya si gunung merbabu.
apa ya, kalau di filosofi Jawa tuh gunung tuh seolah-olah punya nyawa gitu loh, Punya energi ya. punya energi. Makanya begitu dihormati kan. Beberapa kali kayak di Merapi, di Merbabu itu kan juga diutus abdi dalam, walaupun di Merbabu enggak, karena memang di gunung memang energinya sekuat itu. Makanya begitu kita turun, apalagi pas sampai Jogja, si kondisi temen ini yang masih rada linglung gitu, kita jadi benar-benar belajar sih, apa ya, bahwa ya gunung itu bukan untuk ditaklukkan, tapi kita belajar untuk menaklukkan diri kita sendiri kan, utamanya di situ. Soalnya kalau nggak gitu ya udah kalang kabut lah itu, apalagi ngelihat sosok ngeri itu untuk pertama kalinya. Setelah Iya, tahu untuk ya, pemula ya. untuk pemula plus temanku yang notabene dia nggak pernah lihat, harusnya dia nggak ngelihat, Dan tapi saat malah itu dia yang ngeliat. sering ngelihat dan malah ngerasain yang lebih ngeri kalau dia terusin. Jadi buat para pendaki pemula tuh mungkin selain fisik yang emang harus fit, stamina, itu secara mental juga itu jauh lebih penting ya sebenarnya ya. Secara spiritual sih, secara spiritual itu juga penting sih, karena bukan kita percaya atau nggak percaya sama begituan, tapi gimana sih sikap spiritual kita menyikapi hal itu. Karena kayak gitu tuh sebenarnya sepanjang jalan naik sama turun sebenarnya udah ada, cuman yang paling kerasa memang pas turun itu. Oke, kalau dari pengalaman Jose sendiri ini dari Gunung Merbabu tuh kan banyak jalur ya yang bisa dilewatin ya. Jalur mana sih yang sekiranya buat pemula itu secara ini aman, lebih ini? Aku nggak bisa komen yang lainnya ya sejauh ini. Kalau misalnya kita bicara Tekelan, selama itu nggak musim penghujan sih aman-aman aja. Yang jelas ya apapun itu, kalau mau naik gunung manapun ya jangan gegabah lah, jangan gegabah dan sok tahu tentang gunung itu, karena kesoktahuan itu yang akan mencelakai kita waktu mendaki.